Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, penjahit pemula otodidak ilmu ngawur. Walaupun ngawur, semoga bermanfaat. Kali ini Pale akan mengulang lagi ya tutorial cara membuat pola dasar wanita. Semoga tutorial kali ini lebih mudah untuk dipahami, diikuti, dan dipraktekkan. Apa itu pola dasar wanita? Pola dasar wanita adalah gambaran atau sketsa dari tubuh atau badan wanita. Seperti apa pola dasar wanita itu? Seperti gambar di bawah ini. Ini adalah sketsa atau gambaran dari badan atau tubuh wanita. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita akan mulai ya tutorial membuat pola dasar badan wanita disertai cara pengukuran dan rumusnya. Sahabat bisa persiapkan kertas 1 lembar, kemudian dilipat untuk membuat pola badan depan dan belakang. Bagian ujung kertas ini adalah titik 0. Ya. Ini adalah garis tepi atau garis tengah baju. Ya. Langkah pertama, kita akan membuat kerungan leher pola badan bagian depan, ya. Bagaimana cara mengukur lingkar leher? Caranya diukur melingkari leher sampai batas tengkuk, ya. Dan rumusnya adalah maju 1/6 leher dan turun 1/6 leher. Apa itu 1/6 leher? Lingkar leher dibagi 6. Paham ya sahabat ya? Kalau ini lingkar lehernya 42, kita bagi 6 sama dengan 7. Saya gunakan skala 1:4 ya. Mendatar 7 dan menurun 7. Ya. Seperti ini. Kemudian sahabat bisa gunakan penggaris siku atau penggaris lengkung. Maksudnya penggaris kerung. Untuk membentuk kerungan leher. Seperti ini. Langkah berikutnya kita akan membuat pundak, ya. Cara mengukur panjangnya pundak diukur dari batas leher sampai ujung pundak atau bahu. Sebelum kita membuat pundak, kita tentukan titik turun bahu atau turun pundak, ya. Dari titik 0, sahabat turunkan 5. Ini adalah titik bahu. Kemudian sahabat bisa buat garis bantu garis bahu. Ini namanya garis bahu. Kemudian sahabat ukur panjangnya pundak dari puncak leher atau puncak pundak ke garis bahu. Ya. Kalau ini panjangnya 11. Ada di sini. Sahabat bisa garis lurus saja
seperti ini, atau gunakan penggaris ini, penggaris lengkung atau penggaris pinggang ya, seperti ini. Langkah berikutnya lagi, kita akan menentukan titik badan ya. Sebelum kita membuat kerungan lengan, kita tentukan terlebih dahulu adalah titik badan ya. Cara mengukur lingkar badan adalah diukur melingkari badan ya melalui titik puncak payudara ya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor ya. Dan ini lingkar badannya adalah 86 dibagi 4 sama dengan 21,5 diukur dari titik 0. Ini adalah titik badan. Kemudian sahabat buat garis bantu garis badan. Ini namanya garis bantu garis badan. Ya. Untuk rumus lebarnya, karena kita mengukurnya melingkar, maka rumusnya adalah lingkar badan dibagi 4. Karena kita membuat polanya hanya 1/4. Dipahami ya sahabat? Rumusnya adalah lingkar badan dibagi 4. Sama dengan 21,5 ada di sini. Kemudian langkah berikutnya lagi adalah kita tentukan titik dada. Ini adalah titik dada dan ini adalah garis dada ya. Gimana cara menentukan titik dada? Caranya, jarak antara bahu dan badan kita ambil 1/3-nya ya. Kita ambil 1/3-nya. Contohnya seperti ini. Dan ini panjangnya adalah 16,5 ya. Ini kita bagi 3 ya. Kita bagi menjadi 3 bagian ya. Ini kita ambil 1/3-nya dari titik badan ya. Ini adalah 1/3-nya ya. Jarak antara bahu dan badan. Ini adalah titik dada ya. Kemudian kita buat garis bantu, namanya garis bantu dada ya. Ini adalah garis bantu dada. Cara mengukur lebar dada ya, diukur ya dari batas kerungan sebelah kanan ke sebelah kiri ya. Karena kita membuat pengukurannya cuma setengah, maka kita bagi 2 ya. Untuk menentukan kerungan yang pas sahabat wajib gunakan tali ya, atau gunakan baju yang press body ya untuk mendapatkan pengukuran keakuratan yang tepat ya. Sini. Dan ini adalah untuk lebar dadanya ada 30 ya. Kita bagi 2 sama dengan 15. Ada di sini. Ya. Ada di sini. Baru kita bentuk kerungan lengannya. Kita hubungkan ujung pundak atau bahu, kita hubungkan ke titik dada, kemudian ke titik badan ya. Sahabat bisa gunakan penggaris siku atau penggaris yang kerung ya, seperti ini, dan masih banyak lagi bentuk untuk membuat kerungan lengan ya.
Nah, sekarang kita hubungkan ya bahu ke dada, kemudian ke badan ya. Seperti ini. Kita sudah dapat kerungan lengan, pola badan bagian depan. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik pinggang. Ini ya, ini titik pinggang ya. Nah, gimana cara menentukan titik pinggang? Kita ukur ya, namanya panjang muka atau panjang dada ya. Diukur dari titik turun leher atau dari tengkuk ya. Dari tengkuk sampai titik pinggang. Makanya sahabat bisa gunakan tali pada pinggang ya untuk menentukan titik pinggang ya. Dikasih tanda pinggang adalah bodi terkecil dari badan ya. Bentuk terkecil dari badan. Diukur dari tengkuk sampai titik pinggang. Ini namanya panjang muka ya. Panjang muka atau panjang dada. Nah, ini untuk panjang mukanya ada 31. Kita ukur dari titik turun leher atau dari tengkuk ya sampai titik pinggang. Sini. Ini namanya panjang muka atau panjang dada ya sahabat ya. Kemudian kita buat garis bantu pinggang ya. Kita buat garis bantu pinggang. Seperti ini. Ini namanya garis bantu pinggang atau garis pinggang. Nah, rumus untuk menentukan lebarnya pinggang, karena kita mengukurnya melingkari pinggang, sedangkan kita buat pola seperempat, maka lingkar pinggang kita bagi 4 ya. Kemudian kita tambahkan 3 cm untuk kupnat ya. Untuk anak-anak tidak perlu ada penambahan 3 cm ya, karena bodi anak-anak masih lempeng. Jadi penambahan 3 cm untuk kupnat ini hanya untuk wanita dewasa ya sahabat ya. Dan ini lingkar pinggangnya 66, kita bagi 4. Kemudian kita tambahkan 3 cm untuk kupnat sama dengan 19,5. Ada di sini ya sahabat ya. Ini adalah titik pinggang bagian samping ya. Nah, titik pinggang bagian samping ini letaknya kita naikkan 1 cm ya, beda dengan yang bagian depan ya. Ini kita naikkan 1 cm letak pinggang bagian samping ya. Dan ini adalah bentuk dari pinggang wanita bagian depan ya. Bentuknya seperti ini ya. Bentuk pinggang dari badan wanita pola bagian depan bentuknya seperti ini ya. Untuk bagian samping kita hubungkan titik badan ke titik 1 ya. Ke titik pinggang samping ini ya, ke titik 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan tentukan titik pinggul ya. Untuk menentukan titik pinggul, sahabat ukur ya dari titik pinggang sampai pinggul ya. Namanya tinggi pinggul ya. Namanya tinggi pinggul kita ukur dari pinggang sampai pinggul ya. Dan ini saya untuk tinggi pinggulnya adalah 20. Berarti ada di sini. Nah, untuk pinggul juga ya diukur ya, melingkari pinggul ya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor ya. Pastikan bisa masuk ya, jangan sampai kesempitan atau posisi yang salah ya. Pinggul adalah bodi wanita yang terbesar ya. Jadi cari bodi yang terbesar dari wanita ya. Untuk di bagian pinggul ini, karena kita mengukurnya melingkar, maka
rumusnya adalah lingkar pinggul kita bagi 4 ya. Sama dengan ini, untuk yang saya ukur lingkar pinggulnya 94 dibagi 4 sama dengan 23,5 ya. Sahabat bisa gunakan ukurannya sendiri ya, diukur melingkari pinggul ya, jangan terlalu kencang ataupun terlalu kendor ya. Ada di sini. Kemudian sahabat bisa hubungkan titik pinggang samping ke titik pinggul ya. Posisi penggarisnya seperti ini ya guys ya. Jadi perhatikan saya dalam menggunakan penggaris ya. Caranya seperti itu ya. Supaya mendapatkan bentuk yang lebih relevan ya. Ini adalah bentuk dari pola dasar bagian depan ya. Kemudian sahabat bisa buat kupnat badan bagian depan ya. Caranya langsung saja ya. Kita akan buat kupnat dari titik badan ini, kita masuk ya. Kita majukan 1/10 badan ya. Apa itu 1/10 badan? Yaitu lingkar badan kita bagi 10 ya. Kita bagi 10 dapatnya 8,6 ya, atau 8,5 ada di sini ya. Ini titik 1/10 badan ya. Kemudian sahabat majukan lagi 1,5 ya. Sahabat majukan lagi 1,5 ada di sini. Ini adalah titik tengah kupnat ya. Ini langsung saja dari titik tengah kupnat ini kita turunkan 3 cm ya. Ini adalah batas dari kupnat pola bagian depan ya, turun 3 cm ada di sini. Kemudian kita buat garis ya, kita buat garis tegak lurus ya. Nah, untuk panjangnya kupnat ya, kita buat garis tegak lurus dulu. Panjangnya kupnat ini ya, dari pinggul ya, jaraknya kurang lebih 5 cm ya sahabat ya. Jadi kita ukur dari pinggul ya, kita naikkan kurang lebihnya 5 cm ya. Ada di sini. Nah, sahabat bisa ketahui panjangnya kupnat ya. Seperti ini. Terus dari tengah-tengah pinggang sini, dari pertemuan di titik kupnat ini, kita maju mundurkan ya. Kita ambil 3 cm, maju mundurkan 1,5 ya. Seperti ini. Jadi maju 1,5 ya, mundur 1,5 ya. Seperti ini. Ini untuk lebarnya kupnat ya, yang tadi sudah kita tambahkan sebelumnya ya. Kemudian kita bentuk kupnatnya ya, posisi penggarisnya seperti ini ya sahabat ya. Kemudian kita hubungkan ke titik 1,5, kemudian ke titik kupnat bagian bawah seperti ini. Kemudian sahabat balik lagi, kemudian ke titik kupnat bagian bawah seperti ini ya sahabat ya. Ini adalah bentuk kupnat badan bagian depan ya. Langkah selanjutnya adalah ya, kita akan langsung ke pola bagian belakang ya. Saya akan gunakan yang berwarna merah untuk pola badan bagian belakang ya. Kita mulai dari pinggang ya. Untuk pinggang bagian belakang ya, dari pinggang bagian depan ini kita naikkan 1 ya. Jadi letak pinggang bagian belakang itu lebih naik 1 ya, seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke pinggang bagian samping. Jadi bentuk dari pinggang bagian belakang itu adalah lurus saja seperti ini ya sahabat ya.
Ini adalah bentuk dari pinggang bagian belakang ya. Kemudian sahabat bisa tentukan panjang punggung ya, untuk membuat kerungan leher bagian belakang ya. Panjang punggung diukur ya dari pinggang sampai batas leher bagian belakang ya. Jadi dari pinggang bagian belakang diukur sampai batas leher bagian belakang ya. Dan ini untuk panjang punggungnya saya dapat angka 34 ya. Jadi kita ukur seperti ini ya sahabat ya. 34 untuk panjang punggungnya ya. Kemudian kita hubungkan ke puncak leher atau puncak pundak ya, atau puncak bahu. Kita gunakan penggaris siku atau penggaris kerungan yang lainnya ya. Yang jelas untuk membuat kerungan ya. Seperti ini ya. Ini adalah bentuk kerungan pola badan bagian belakang ya. Untuk pundaknya sama ya sahabat ya. Untuk pundaknya sama. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan buat kerungan lengan pola bagian belakang ya. Yaitu dengan cara mengukur lebar punggung ya. Letaknya sama di titik dada ya sahabat ya. Untuk cara mengukurnya letaknya sama di sini ya. Kita ukur dari batas punggung ya. Batas punggung sebelah kanan ke sebelah kiri ya. Begitu diukur sebaliknya. Karena kita membuat ukurannya setengah, maka kita bagi 2 ya. Dan ini untuk lebar punggungnya saya dapat angka 32. Berarti kita bagi 2 sama dengan 16 ya. Kurang lebihnya ada di sini. Ya sahabat ya. Ini adalah lebar punggung dari badan bagian belakang ya. Kemudian kita buat kerungan untuk badan lengan bagian belakang ya. Caranya sama, sahabat bisa gunakan penggaris siku atau penggaris kerungan yang lainnya ya. Gitu. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Kita sudah dapat kerungan lengan badan bagian belakang. Langkah selanjutnya adalah untuk bagian samping ini sama ya sahabat ya. Untuk bagian samping ini sama bentuknya ya. Yang ini pinggulnya juga sama ya. Langkah berikutnya adalah letak kupnat badan pola bagian belakang ya. Untuk kupnat badan bagian belakang ya, letaknya adalah dari titik badan sini ya. Kemudian kita hubungkan ke titik 1,5 pinggang bagian belakang ya. Pinggang bagian belakang. Seperti ini. Gunakan penggaris lengkung atau penggaris pinggang. Ini aku sama namakan ya. Jadi seperti ini. Dari sini ya sahabat ya, dari titik badan ya. Sampai hampir keliru. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke titik kupnat bagian bawah seperti ini. Kemudian yang satunya lagi. Kemudian yang bagian bawah kita hubungkan ke yang bagian bawah. Dan ini adalah kupnat untuk badan bagian belakang ya. Nah, apakah pola ini sudah bisa untuk membuat baju? Bisa ya, tapi belum sempurna. Apalagi yang perlu ditambahkan yaitu kupnat samping ya. Kupnat samping ini gunanya ya untuk membentuk pola atau baju ya sesuai dengan bentuk tubuh ya. Ini namanya kupnat samping ya. Nah, apakah
baju longgar harus menggunakan kupnat samping. Tetap ya, tapi ada tapinya, yaitu dirubah posisinya ya. Jadi bagi sahabat yang ingin tahu ya cara membuat kupnat samping ya dan merubah posisinya ya sesuai dengan bentuk baju yang akan dibuat ya, sahabat harus tonton video saya cara membuat kupnat samping dan merubah posisinya ya. Jadi untuk kupnat samping ini digunakan untuk baju yang press body ya sahabat ya. Jadi untuk baju yang longgar, sahabat wajib pindahkan kupnat samping ini ke tempat yang lainnya. Oke, langsung saja sekarang kita akan potong ya. Untuk pola badan bagian depan dan belakang ya, kita mulai untuk yang bagian belakang ya. Kita potong terlebih dahulu. Ya. Kita akan potong untuk pola badan bagian belakang terlebih dahulu ya sahabat ya. Sekarang bagian pundaknya. Sekarang kerungan pola bagian belakang. Nah, ini adalah bentuk dari pola badan bagian belakang. Dan sekarang kita akan potong untuk pola badan bagian depan, yaitu kerungan lengan dan kerungan leher ya. Oke, sekarang kerungan lehernya. Nah, inilah yang dinamakan pola dasar wanita ya sahabat ya. Nah, semoga tutorial ini bisa diikuti ya. Untuk sahabat pemula yang ingin terus mendalami harus sering hadir-hadir di video saya ya. Bagaimana cara membuat pola dasar ini nantinya akan sesuai dengan bentuk baju yang sahabat buat. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Akhirnya saya penjahit pemula otodidak ilmu ngawur pamit undur diri. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.